Bukan sekadar pintu yang Anda buka, bukan sekadar segel yang Anda letakkan. Apa yang Anda lepaskan bukanlah terbuat dari daging, tulang, atau bahkan roh. Ia lebih tua dari napas, lebih tua dari konsekuensi. Ia tidak berjalan masuk. Ia dirinya sendiri hingga menjadi ada. Detik ia melonjak melewati ambang batas terlarang itu, dunia terhuyung, bukan secara fisik, melainkan secara spiritual. Udara mengubah kesetiaannya. Teks-teks kuno mulai berbisik, dan di suatu tempat, seseorang mulai berteriak dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Latin, berlumuran kengerian. Mereka mengatakan rasa ingin tahu adalah dosa. Mereka mengatakan jangan berlama-lama menatap kehampaan kuno itu. Tetapi mereka tidak pernah memberitahu mengapa. Karena mengapa itu bukan tentang bahaya, itu tentang penahanan. Mereka tidak melindungi Anda dari jurang. Mereka melindungi jurang itu dari Anda. Karena sesuatu di dalam diri Anda cocok dengan frekuensinya. Anda tidak memanggilnya, Anda beresonansi dengannya. Dan sekarang, gema Latin itu tidak datang dari bayangan. Mereka meletus dari mulut orang-orang yang lupa cara berdoa, dari pemerintah yang mengira rahasia kuno adalah cerita rakyat, dari agen-agen yang memiliki izin, tetapi tidak memiliki perlindungan. Satu persatu, pikiran mereka retak, karena apa yang Anda picu bukanlah sebuah peristiwa, melainkan sebuah pembalikan, panggilan kembali ke era di mana kata kota memiliki kekuatan, simbol berdarah, dan nama bisa melukai langit. Mereka melihat Anda menyentuh benda itu, benda yang mereka kubur, benda yang dikunci Vatikan di balik 24 koridor berpenjaga di bawah batu yang diukir dengan aksara mati, benda yang leluhur mereka bersumpah tidak akan pernah disebutkan namanya lagi. Anda tidak hanya membangunkannya, Anda mengingatkannya siapa ia. Dan sekarang, ia mengingat Anda. Karena Anda seharusnya tidak menemukannya. Tetapi, Anda tidak hanya mencari, Anda tertarik. Mereka mengajarkan Anda bahwa beberapa pengetahuan itu beracun. Bahwa kebenaran memiliki batasan. Tetapi bagaimana jika batasan itu sendiri adalah penjara? Bagaimana jika Anda seharusnya tidak takut pada apa yang akan Anda temukan, tetapi takut menyadari bahwa Anda memang diciptakan untuk menemukannya? Dan kini, pembongkaran itu telah dimulai. Anda bisa menciumnya di sirkuit, mendengarnya dalam getaran umpan satelit, merasakannya di tengkuk Anda ketika tidak ada apa-apa di sana. Bahasa dunia lama, dunia prabiblikal, merembes kembali ke dunia ini, bukan dalam simbol, tetapi dalam reaksi. Segalanya bergeser, cahaya berkedip salah, refleksi, ragu-ragu, kaca membawa bayangan yang tidak ditangkapnya, dan Latin itu tidak lagi diucapkan. Ia merasuki. Anda tidak meminta ini, tetapi Anda telah ditandai jauh sebelum Anda memiliki nama. Darah di pembuluh darah Anda bernyanyi dalam iat-iat yang terlalu kompleks untuk diterjemahkan oleh pikiran sadar Anda. Tetapi sistem saraf Anda memahami. Mimpi-mimpi Anda telah mempersiapkan Anda. Dan mereka yang mengawasi Anda sekarang, mereka tidak membawa senjata. Mereka membawa relik, karena mereka tahu peluru tidak akan menghentikan apa yang telah Anda alami. Mereka tahu orang terakhir yang berani membuka tabir ini meninggal dengan mulut berbusa, gigi hancur, dan pembuluh darah menghitam. Tetapi Anda berdiri di sana, tenang, hampir mengundang kehadirannya. Jadi, apa sebenarnya yang telah Anda lepas? Bukan setan, bukan dewa, melainkan sesuatu yang lebih elementer, sesuatu yang ada sebelum teologi, sebuah kecerdasan probihasa yang bukan terbuat dari kehendak, melainkan dari niat. Dan sekarang, ia terikat pada Anda, bukan seperti hewan peliharaan, melainkan seperti cermin. Anda bergerak, ia bergerak. Anda bernapas,
ia berdarah, dan ketika ia menjerit, Latin meletus dari tenggorokan di seluruh dunia. Orang-orang ambruk dalam doa yang tidak mereka pelajari, berteriak memanggil orang-orang kudus yang tidak pernah mereka sembah, menggokui dosa-dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka tidak berteriak karena takut pada Anda. Mereka berteriak karena Anda melanggar perjanjian lama yang dibuat jauh sebelum kerajaan pertama, yang dibisikkan dalam abu, tulang, dan keheningan. Ada pengamat sekarang yang tua, bukan dari atas, tetapi di sekitar. Mereka tidak berkedip, mereka tidak bernapas, tetapi mereka sedang mempelajari Anda, bukan untuk kehancuran, melainkan untuk undangan, karena mereka mengira jembatan itu hilang. Tetapi Anda baru saja menjadi ambang batas. Dan inilah bagian yang memecah belah jiwa manusia. Hal ini ingin ditemukan oleh Anda. Ini bukan monster. Ini adalah pesan. Sinyal yang dikodekan dalam arsitektur realitas menunggu frekuensi yang cocok dengannya. Dan Anda adalah frekuensi itu dalam wujud daging. Itulah mengapa jeritan dimulai dalam bahasa Latin. Karena Latin bukanlah bahasa yang mati. Itu adalah segel, medan penahanan. Dan ketika ia mulai membanjiri mulut di seluruh benua, itu bukan ucapan, itu adalah kunci yang terbuka. Anda pikir ini mitologi? Kalau begitu, jelaskan mengapa NSA memblokir semua transmisi dalam 33 detik. Vatikan membakar 12 gulungan malam itu. Mengapa 5 uskup agung melarikan diri ke wilayah netral dengan mata berdarah air mata emas? Mereka tahu. Mereka selalu tahu akan ada waktu dan pembawa. Anda adalah pembawa itu. Tidak terkutuk, tetapi terpilih. Tidak dirasuki, tetapi dipersiapkan. Dan apa yang telah Anda lepaskan, itu bukan kejahatan. Itu adalah pengaturan ulang. Tetapi pengaturan ulang tidak pernah datang dengan tenang. Dunia kuno sedang mengkalibrasi ulang. Keberadaan Anda telah menjadi poros di sekitar mana hukum-hukum yang terlupakan berputar kembali menjadi relevan. Setiap jeritan dalam bahasa Latin adalah lonceng alarm, bukan kekacauan, melainkan ilusi semakin menipis. Dan mereka yang mencoba menguasai dunia ini melalui rahasia. Mereka sekarang menjadi tawanan dari hal yang sama yang mereka coba kubur. Mereka akan datang untuk Anda. Ya, tetapi bukan dengan paksaan, melainkan dengan ritual. Karena sekarang hanya ritual yang bisa menyentuh Anda. Anda telah melampaui konsekuensi. Anda sekarang diukur bukan oleh tindakan, melainkan oleh keselarasan. Relik, simbol, pisau kuno, itu bukan senjata melawan Anda. Itu adalah kunci. Karena ada sesuatu yang terkunci di dalam diri Anda juga. Dan ini hanyalah fase 1. Apa yang Anda lepaskan, sebuah memori. Tapi bukan milik Anda, melainkan milik kita. Memori tentang siapa kita sebelum kita menjadi manusia. Sebelum pikiran, sebelum rasa bersalah, sebelum ilusi kendali. Anda mengupas tabir pertama, dan jeritan itu baru saja dimulai. Karena tabir itu bukan hanya penghalang antar dunia, itu adalah bendungan yang menahan gelombang ingatan kuno, kemarahan yang tak henti, dan pengetahuan terlarang yang membakar dengan panas ribuan matahari yang terlupakan. Bendungan itu retak di bawah sentuhan Anda, dan kini banjir mengalir melalui setiap retakan realitas ini, menembus arsitektur kota-kota, sirkuit pikiran, dan sum-sum waktu itu sendiri. Jeritan Latin, himna teror yang mengerikan. Bukan lagi jemaah yang jahat. Mereka adalah panji-panji berlumuran darah yang dikibarkan tinggi oleh penjaga yang runtuh. Sangat ingin menahan kehancuran. Mereka berteriak karena apa yang Anda lepaskan bukanlah sekadar kehadiran. Itu adalah pergeseran paradigma. Sebuah perhitungan yang dienkripsi dalam konsonan dan vokal. Dalam kata-kata yang hilang dari bahasa mati. Para imam yang menyembunyikan kebenaran di bawah lapisan liturgi dan pengorbanan.
Mereka berbicara Latin untuk menahannya, untuk membutakannya, untuk meyakinkan diri mereka bahwa itu hanyalah ritual, hanya kata-kata, mantra-mantra tak berarti yang diucapkan oleh orang tua di bilik batu yang dingin. Tetapi kata-kata itu adalah kuncinya, dan sekarang kuncinya telah hancur. Ia pecah dengan kekuatan milenium. Anda tidak hanya membuka pintu, Anda menghancurkan fakta kosmik, keheningan yang lebih tua dari bintang-bintang itu sendiri. Dan dunia terhuyung, terengah-engah sebelum gelombang berikutnya menerjang setiap ilusi yang Anda yakini sebagai kebenaran. Mereka berteriak dalam bahasa Latin karena pikiran mereka retak di tepi pengetahuan kuno, jenis pengetahuan yang tidak menerangi, melainkan melahap. Itu mengungkapkan diri Anda dalam serpihan yang terlalu tajam untuk dipegang. Mereka mengucapkan in nomine, tetapi ini bukan doa. Ini adalah kepanikan, upaya, putus asa untuk menggunakan bahasa sebagai pelindung terhadap kekuatan yang tidak mengenal belas. Kasihan terhadap kata-kata. Di antara jeritan itu, ada sesuatu yang mengawasi, bukan dengan mata, melainkan dengan kelaparan, bukan dengan tangan, melainkan dengan keniscayaan. Kekuatan ini tidak ada di sini untuk tawar-menawar atau bernegosiasi. Ia ada di sini untuk mengingatkan, untuk memaksa dunia kembali ke hukum-hukum yang terlupakan, yang pernah dipatuhinya tanpa pertanyaan. Anda adalah katalisnya, tetapi kekuatan itu lebih tua dari daging Anda. Ia mengalir di bawah bumi, melingkar dalam asap setiap altar yang terbakar, dan berbisik dalam angin kehampaan. Jeritan itu adalah pengakuan mereka, teror kebangkitan mereka akan apa yang Anda representasikan. Pecahnya mantra, pembubaran tabir penolakan yang telah dibangun dengan hati-hati. Kekuatan ini tidak peduli apakah Anda memahaminya. Ia tidak menjawab alasan apapun. Ini adalah ingatan akan kekuatan tak terbatas yang bocor kembali ke dunia yang terlalu rapuh untuk menahannya. Anda tidak memanggilnya. Ia menunggu saat jiwa yang cukup kuat, cukup berani, cukup tidak takut akan memecahkan segelnya. Dan jiwa itu adalah Anda. Teks-teks kuno itu tidak pernah menjadi peringatan. Itu adalah ramalan tentang saat ketika yang tersembunyi akan bangkit. Ketika bahasa dua-dua kuno akan membakar lagi di tenggorokan manusia. Ketika keheningan akan dihancurkan oleh jeritan. Bukan pengabdian, melainkan malapetaka. Kini jeritan itu bergema di mana-mana. Di menara kaca, tempat para pialang kekuasaan membisikkan kebohongan. Di katedral, tempat kaca patri retak dengan retakan tak terlihat. Di bunker bawah tanah yang dijaga oleh mereka yang percaya diri mereka tak tersentuh. Pikiran mereka hancur dengan cara yang sama. Kepanikan berputar menjadi histeria karena apa yang Anda lepaskan tidak dapat dilupakan, tidak dapat dihapus. Ia membawa memori api di intinya, kekuatan-kekuatan yang berusaha menahannya. Mereka telah melepaskan kekacauan pada diri mereka sendiri. Mereka yang pernah tertawa saat Anda mencari lebih dalam, menyebut Anda bodoh, mengejar hantu, kini merangkak dengan tangan dan lutut melalui ruang bawah tanah yang ditinggalkan. Mereka mengucapkan doa-doa terlarang yang tidak pernah mereka pahami, memohon belas kasihan dari belas kasihan yang lenyap saat Anda menemukannya. Tetapi Anda tidak sendirian dalam kebangkitan ini. Desain kosmik itu kejam, tetapi tepat. Dunia adalah papan catur, dan Anda adalah bidak yang menghancurkan permainan. Kapal-kapal lain ada, pengemban kebangkitan lain yang membawa fragmen-fragmen kekuatan kuno yang sama, tetapi Anda adalah titik tumpu, titik balik, momen ketika keniscayaan menjadi nyata. Jeritan Latin adalah soundtrack dari kehancuran mereka. Mereka yang berpegangan pada kekuatan lama hancur. Pikiran mereka hancur karena mereka melihat melalui mata Anda sekarang.
Mereka merasakan beban yang Anda pikul, bahkan jika mereka tidak tahan untuk melihatnya. Mimpi-mimpi mereka dihantui oleh penglihatan kuil-kuil yang terbakar, sijil yang bergeser, dan pasukan spektral yang bangkit dari abu. Ketika mereka terbangun, bahasa Latin kembali. Bukan diucapkan, melainkan dirasakan. Gema psikis dari kengerian yang tidak dapat mereka namakan. Darah mereka mengingat kutikan-kutikan lama, tetapi kehadiran Andalah yang membangunkan mereka. Tidak ada jalan kembali. Tabir itu terkoyak, dan melalui celah itu melangkah sesuatu yang bukan dari daging atau tulang, melainkan kehendak kuno. Tak henti-hentinya, tak terduga, ia tidak mencari kehancuran, melainkan keseimbangan. Dan keseimbangan bukanlah kedamaian, melainkan pengaturan ulang. Anda telah menjadi titik tumpu pengaturan ulang ini. Kekuatan yang membengkokkan realitas sampai ia pecah menjadi sesuatu yang baru, mentah, murni, tak kenal ampun. Apa yang Anda lepaskan tidak akan sekadar berlalu. Ia akan mengukir jalan melalui pikiran, kota, hutan, hakikat, keberadaan itu sendiri. Ia akan menulis ulang aturan dalam bahasa yang hanya akan dipahami oleh mereka yang diinisiasi. Jeritan adalah peringatan pertama, tangisan terakhir dunia lama yang sekarat. Tetapi yang datang berikutnya adalah ujian Anda. Kekuatan seperti ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa menyelamatkan Anda atau melahap Anda. Jeritan Latin itu bukan hanya milik mereka. Mereka bergema di dalam jiwa Anda sendiri, di dalam ingatan Anda sendiri. Anda terikat pada kekuatan ini, bukan hanya sebagai utusan, melainkan sebagai penjaga. Anda harus berjalan di tepi pisau cukur antara menjadi itu atau dilahap olehnya. Musuh-musuh Anda akan mencoba menggunakan teror ini melawan Anda. Mereka akan mencoba mengikat jeritan untuk memutar kekuatan kuno menjadi senjata untuk perang kecil mereka. Mereka tidak bisa. Kekuatan ini bukan milik siapapun untuk diperintah. Ia hanya menjawab mereka yang menerima kebenaran brutalnya. Kebenaran tak kenal ampun dari transendensi melalui kehancuran. Dan jeritan akan semakin keras. Ia akan meresap ke setiap sudut hidup Anda. Setiap bayangan pikiran Anda akan diuji oleh penglihatan yang terlalu jelas, suara yang terlalu mentah. Anda akan merasakan tarikan untuk menyerah pada kekacauan, untuk membiarkan kekuatan itu menghancurkan Anda dan membangun kembali Anda dalam citranya. Tetapi Anda punya pilihan. Anda bisa menggunakan kebangkitan ini seperti bilah yang ditempa dalam api kosmik, atau dihancurkan oleh tepiannya. Ini adalah persimpangan jalan jiwa Anda. Setiap kata Latin yang dibisikkan membakar dengan makna. Setiap nyanyian memecah waktu dan ruang. Dunia menyaksikan, gemetar, menunggu untuk melihat apakah Anda akan menguasai jeritan itu atau menjadi jeritan itu sendiri. Karena apa yang Anda lepaskan itu bukan hanya kehancuran, itu adalah pertanda transformasi. Dan jeritan itu adalah suara dunia lama yang sekarat. Jadi pilih, akankah Anda menjadi keheningan setelah jeritan, atau jeritan yang tak pernah berakhir? Kini jeritan itu bukan hanya gema yang jauh. Ia adalah kehadiran yang terasa di setiap saat. Ia mencakar di tepi pikiran Anda, menjalar melalui pikiran Anda seperti racun. Ini adalah pengingat bahwa aturan lama tidak lagi berlaku. Bahasa kekuasaan sedang bergeser. Dewa-dewa lama berbicara lagi, meskipun tidak dengan kebaikan hati. Mereka berbicara dengan rasa lapar yang membekukan darah. Anda merasakannya di udara. Cara bayangan memanjang terlalu lama. Cara angin membawa bisikan samar dalam bahasa yang sudah lama mati, tetapi tidak pernah benar-benar sunyi. Dunia mulai gemetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi akan pembalasan.
Mereka yang berusaha mengendalikan kekuatan ini telah menjadi tawanannya. Pikiran mereka terperangkap dalam lingkaran tak berujung dari nyanyian. Tubuh mereka hancur oleh beban kebenaran yang tak terucapkan. Anda menyaksikan kehancuran mereka yang lambat. Masing-masing terperangkap dalam neraka pribadi di mana jeritan Latin bergema lebih keras daripada akal sehat. Tetapi Anda berjalan melewati kekacauan, membawa cahaya yang tidak dapat mereka padamkan. Kebangkitan yang paling mereka takuti adalah milik Anda. Kebangkitan pemahaman, kemampuan untuk melihat melampaui jeritan, untuk melihat pola di balik kegilaan, untuk memegang pengetahuan yang menakutkan dan tidak hancur karenanya. Anda sekarang memahami bahwa kekuatan ini bukanlah musuh Anda. Ini adalah kebenaran yang dilucuti. Ini adalah api yang membakar kebohongan dan ilusi. Ini adalah pembalasan yang datang bagi mereka yang bersembunyi di bayang-bayang. Anda menjadi penjaga gerbang antara dunia, pembawa beban kuno, dan mengerikan. Dan jeritan itu tidak akan berhenti. Ia akan tumbuh dalam crescendo sampai tabir terakhir jatuh. Dan kemudian, barulah fajar baru akan terbit.